Yang pertama itu masalah kesehatan reproduksi pada pria. Masalah kesehatan reproduksi pada pria ada banyak dan hampir semua mempengaruhi fisik dan psikologis penderitanya. Berikut ulasan lengkap tentang masalah kesehatan reproduksi pada pria. Gangguan testis. Gangguan testis ini bisa berupa peradangan pada saluran testis yang menyalurkan sperma saat ejakulasi terjadi. Selanjutnya, gangguan ini juga bisa dalam bentuk varikokel, torsi, dan kanker. Yang kedua itu sperma tidak berkualitas. Sperma yang tidak berkualitas menyebabkan pembuahan tidak terjadi atau sudah dilakukan. Kualitas dari sperma dikatakan menurun kalau jumlah sperma per mililiter air mani di bawah 15 juta sel. Selanjutnya, bentuk tidak beraturan, pergerakan atau motilitas menurun. Yang ketiga, ejakulasi terbalik. Ejakulasi terbalik adalah ejakulasi yang terjadi ke dalam tubuh. Air mani yang harusnya menyembur keluar justru masuk ke dalam dan ikut tercampur dengan urin di kandung kemih. Yang keempat, masalah ereksi. Gangguan ereksi juga bisa dimasukkan ke masalah kesehatan reproduksi pada pria. Kalau pria mengalami masalah dengan ereksi, ada kemungkinan mereka tidak bisa melakukan seks dengan baik dan kemungkinan mengalami pembuahan akan kecil. Yang kelima, penyakit kronis tertentu. Penyakit kronis tertentu seperti diabetes bisa menyebabkan gangguan kesuburan pada pria. Gangguan ini muncul karena kadar gula darah di dalam tubuh naik cukup signifikan. Yang kedua itu masalah kesehatan reproduksi pada wanita. Masalah kesehatan reproduksi pada wanita agak lebih kompleks karena memiliki banyak organ internal. Oleh karena itu, wanita harus mewaspadai beberapa masalah di bawah ini. Yang pertama itu akibat penyakit menular seksual. Penyakit menular seks juga menyebabkan masalah pada saluran reproduksi. Kondisi ini muncul kalau penyakit yang berbahaya tidak juga disembuhkan atau telat diketahui. Yang kedua, gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi seperti sering telat, berhenti selama beberapa bulan, hingga pendarahan yang berlebihan juga menyebabkan masalah reproduksi pada wanita. Yang ketiga itu gangguan pada rahim dan sekitarnya. Gangguan pada rahim bisa berupa gangguan di lapisan otot, seperti mengalami mioma dan juga endometriosis. Selanjutnya pada ovarium bisa dalam bentuk kista ovarium. Yang keempat, gangguan pada vagina luar dan rongga. Gangguan pada vagina ini bisa terjadi dalam bentuk pendarahan saat melakukan seks padahal sedang tidak menstruasi. Selain itu, luka atau infeksi di area vulva dan rongga juga menyebabkan gangguan reproduksi. Masalah kesehatan reproduksi pada remaja. Secara seksual, mungkin remaja sudah bisa melakukan seks dan memiliki keturunan, namun mereka belum bisa melakukannya, sehingga masalah reproduksinya pun sedikit berbeda. Berikut beberapa masalah reproduksi remaja yang sering dialami. Yang pertama itu kebersihan alat kelamin khususnya pada remaja wanita yang sudah mengalami menstruasi. Mereka harus diajari bagaimana membersihkan vagina dengan baik. Yang kedua itu masalah masturbasi dan merangsang kemaluan. Remaja harus diberitahu efek samping dari masturbasi berlebihan dan merangsang kemaluan dengan kasar. Yang ketiga itu masalah penularan penyakit menular seksual. Penyakit ini terkadang diabaikan kalau remaja sudah mencoba melakukan seks tanpa pengaman. Yang keempat itu tidak mengecek kemaluan secara berkala dan perubahan yang terjadi dianggap biasa, padahal bisa menjadi berbahaya. Cara menjaga kesehatan reproduksi sejak dini. Organ reproduksi yang berada di luar tidak banyak seperti penis dan area vulva di vagina. Ada lebih banyak organ di dalam, sehingga pengecekan masalah agak susah dilakukan. Oleh karena itu, simak beberapa cara menjaga kesehatan reproduksi sejak dini. Yang pertama itu mengecek kemaluan secara berkala. Pengecekan ini dilakukan dengan merasa bagian luar atau dalam pada wanita. Kalau ada benjolan di skrotum atau darah semir di vagina, segera lakukan pemeriksaan. Yang kedua, amati tanda-tanda perubahan pada kemaluan. Dan yang ketiga, lakukan pengecekan rutin terkait ada atau tidaknya penyakit menular seksual.